Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, tetap menjadi anak yang soleh dan solehah, juga berbakti kepada kedua orang tua, dan tetap semangat mengikuti setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Baiklah anak-anak, hari ini pelajaran kita yaitu pendidikan lingkungan hidup. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu, siapa yang di rumahnya mempunyai banyak tanaman? Nanti dijawab ya, nanti ada tugas dari Bapak. Nah, sekarang kita mulai saja dulu pelajarannya, yaitu mengenal berbagai tumbuhan yang ditanam oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Yang pertama, ada tumbuhan yang ditanam untuk diambil kayunya. Yang kedua, tumbuhan yang ditanam untuk sayuran, untuk kita makan. Yang ketiga, tumbuhan yang ditanam untuk diambil buahnya. Selanjutnya, tumbuhan yang ditanam sebagai tanaman obat. Yang kelima, tumbuhan yang ditanam untuk diambil getahnya. Selanjutnya, ada juga jenis tumbuhan yang ditanam karena keindahan bunganya. Nah, itu materi kita hari ini ada 6. Bapak akan mengenalkan semuanya, akan memberi contoh. Nanti kalian di rumah bisa tanyakan ke orang tua ataupun mencari di internet. Yang pertama adalah tumbuhan yang ditanam untuk diambil kayunya. Nah, ini contohnya yaitu pohon mahoni. Seperti ini pohon mahoni. Pohon mahoni itu ditanam sengaja untuk diambil kayunya. Nah, ditebang pohonnya itu. Ditebang, diambil kayunya, kemudian dijadikan apa? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, nih. Nah, bangku di sekolahan kalian itu, di antaranya ada yang terbuat dari kayu pohon mahoni. Masih banyak lagi nanti. Ada yang pohon jati, ada juga pohon albasia. Nanti kalian boleh tanyakan ke orang tua. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan yang ditanam untuk kebutuhan sayur mayur. Nah, ini kalian pasti sudah tahu ya. Ini sehari-hari kita konsumsi di rumah. Yang pertama, terung. Wah, ini terung ungu. Nah, ini juga ditanam sengaja untuk diambil sayurannya. Yang kedua yaitu kangkung. Kangkung juga sama, sengaja ditanam untuk sayuran. Selanjutnya bayam. Bayam juga ditanam untuk diambil sayurnya. Wah, ada lagi nih, wortel. Tuh, wortel juga sengaja nih kita tanam untuk diambil sayurnya. Ini tanaman yang sengaja kita tanam untuk dimanfaatkan sebagai sayur mayur. Yang selanjutnya, tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan buahnya. Yo, siapa yang tahu? Banyak ya. Ada pepaya, ada anggur, ada apa lagi? Ada jambu air. Terus banyak ya, ada mangga. Wah, kebetulan nih. Nah, ini tanaman mangga ini sengaja ditanam untuk diambil buahnya. Wah, bagus. Ini pohon mangganya ditanam di dalam pot. Namanya tabulampot. Tanaman buah dalam pot.
Selanjutnya jeruk. Wah, jeruk juga bagus ditanam di dalam pot. Selanjutnya buah rambutan. Ayo, siapa yang punya tanaman ini di rumah? Ini tanaman ini ditanam untuk diambil buahnya. Selanjutnya tanaman yang sengaja ditanam untuk dijadikan obat. Wah, ternyata ada juga ya tanaman yang ditanam yang berguna sebagai obat. Yuk kita lihat apa saja. Lidah buaya. Oh iya, lidah buaya diantaranya diambil daun gelnya, nih jelinya untuk obat juga, untuk menyuburkan rambut misalnya. Yang selanjutnya, wah ini tanaman kumis kucing. Ini nanti dicari ini kumis kucing ini untuk obat apa sih? Yang selanjutnya sirih. Ini daun sirih ini biasanya direbus untuk dijadikan untuk mandi biasanya. Kalau kita terserang penyakit gatal-gatal bisa manfaatkan air rebusan daun sirih ini. Selanjutnya tumbuhan yang ditanam diambil getahnya. Nah, ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam yang hanya diambil getahnya. Nih, yang pertama yaitu getah pohon karet. Getah pohon karet ini dimanfaatkan untuk membuat barang-barang yang terbuat dari karet. Contohnya ini karet gelang. Yang kedua ban motor atau ban mobil. Masih banyak lagi ya manfaat dari getah karet ini. Selanjutnya getah pohon pinus. Getah pohon pinus ini biasanya bahan dasar untuk membuat terpentin. Selanjutnya tumbuhan yang ditanam karena keindahan bunganya. Wah, ini pasti ada nih di halaman rumah kalian. Yang pertama bunga mawar. Siapa yang punya bunga mawar? Ini indah bunganya, ada yang warna merah, putih, kuning, pink, banyak ya. Ini bunga mawar ini walaupun bunganya bagus, indah, hati-hati kita dengan pohonnya, karena pohonnya ini berduri. Selanjutnya yaitu bunga melati. Bunga melati seperti ini bunganya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Lihat-lihat di internet atau siapa tahu kalian juga punya di rumah atau tetangga kalian juga punya di rumah. Kalian bisa melihat secara langsung. Selanjutnya adalah bunga anggrek. Nah, ini siapa yang punya bunga anggrek? Bunga anggrek ini banyak tumbuh di negara kita ya, negara Indonesia. Kalimantan banyak ini bunga anggrek. Di Bandung juga sangat banyak. Selanjutnya yaitu bunga dahlia. Wah, bunganya seperti ini, bulat. Nah, ini bunga ini sangat bagus ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa menanam bunga ini bersama-sama nih di sekolah. Selanjutnya bunga adenium. Wah, bunga adenium ini bukan bunga yang berasal dari Indonesia ini. Ini asalnya dari luar negeri. Wah, bunganya cantik ya. Selain bunganya yang bagus, tetapi pohonnya juga ini menjadi daya tarik kita untuk memeliharanya.
Bagus bonggolnya, ini akarnya sangat bagus. Nah, siapa yang punya tanaman ini di rumah, salah satu tanaman ini atau semuanya, nanti Pak Bapak kasih tugas nih. Tugasnya yaitu menulis 5 jenis tanaman bunga yang ada di rumah. Kalau bisa dengan fotonya ya. Nah, seperti itu. Anak-anak, Bapak cukupkan dulu sampai di sini pengenalan jenis-jenis tanaman. Ada tanaman yang diambil bunganya, ada tanaman yang diambil buahnya, ada tanaman yang diambil sebagai sayuran, ada tanaman yang diambil getahnya, sangat banyak ya. Nah, nanti untuk bacaannya akan Bapak kirimkan melalui orang tua kalian ya. Nanti kalian baca seluruhnya. Nah, terus tugas yang ininya dikerjakan, menulis 5 jenis tanaman bunga yang ada di rumah. Kalau bisa dengan lengkap dengan gambarnya. Bisa ya, mudah ya. Baiklah anak-anak, nah, itu saja yang Bapak sampaikan untuk materi POH hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar, jangan lupa sholat 5 waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.